warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para habaib, para kiai yang sangat saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ulama-ulama kita, para habaib kita sangat banyak hadir pada malam hari ini. Wabil khusus Al-Walid Habibullah Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, guru kita Abuya Ki Abdurrahman Nawi, seluruh keluarga besar almarhum Al-Maqurrah Abuya Haji Madali, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sangat saya muliakan. Masih ada waktu 7 menit lagi. Banyak hikmah yang kita petik dalam acara haul seperti ini. Karena waktunya terbatas, hanya 2 insya Allah akan saya sampaikan. Yang pertama, mendoakan almarhum tokoh kita, guru kita Abuya Haji Madari dan keluarga. Yang kedua, kita ambil kedua contoh suri teladan yang insya Allah kita berusaha untuk mengamalkannya. Amin. Dua ini. Yang pertama, insya Allah almarhum Abuya Haji Madali, insya Allah husnul khotimah. Insya Allah pasti masuk surga. Amin. Dasarnya kuat. 3 dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata du'ada in qata amaluhu illa min. Jadi anak Adam itu kalau meninggal dunia itu putus hubungan dengan dunia. Jadi kalau jadi gubernur, kalau sudah mati jangan jadi gubernur lagi. Amin. Gubernur pocong nggak pantas loh. Kiai juga kalau sudah meninggal dunia jangan ceramah lagi. Kunjungilah, hadirilah kiai pocong gara-gara. Kecuali 3, dan 3-tiganya ini ada pada pribadi Abuya Haji. Yang pertama, sedekah jariah. Siapa yang nggak kenal sedekah jariah, termasuk masjid ini? Namanya Nurul Madinah. Jangankan membangun masjid, menghadiri masjid saja pahalanya luar. Itu meramaikan masjid, memakmurkan masjid, apalagi bangun masjid. Membana masjidan walallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang waktu hidup di dunia membangun masjid, dalam hadis lain masjidnya kecil yaitu musola, Allah akan ganti istana di dalam surga. Amin. Dalam satu hadis, siapa umatku yang wudu dari rumah
kemudian datang ke masjid, berarti dia ziarah kepada Allah. Sudah sewajarnya aku sebagai tuan rumah memuliakan orang-orang yang mengunjungi rumahku. Jadi memakmurkan masjid aja pahalanya luar biasa, apalagi membangun. Makanya saya ancam tadi Haji Dani, nggak jadi saya yang bangun begitu. Minta dana sama orang-orang begitu, insya Allah almarhum hidup lagi, anaknya dicekek semua begitu. Jadi insya Allah 1 Muharram kita resmikan, amin. Dan ini wasiat dari almarhum, khutbah pertama kudu saya dengerin tuh. Duduk lain itu kudu lain itu khutbah. Beliau kalau ngobrol dengan saya, ya Allah, saya mati apa yang dibawa untuk anak, senang semua anak-anak saya mereka masjid. Ini yang selama ini kita sayang-sayangi, kita mati, apa ada yang itu diri kita. Anak yang selama ini dibelain, itu bapaknya mati, apa jadi Haji Dani mau dikubur sama bapaknya? Cuma minta masjid. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Berapa banyak beliau ini memberikan ilmu termasuk sama saya. Yang pertama, karena orang tua saya, aku juga ngajunya ke sini. Ini Ustaz, namanya Ustaz. Sudah ceramah galak, kalau ditangkap sama Soeharto, anak banyak. Itu anak nanti dari mana biayanya? Jadi gurunya gimana? Ada duit, beli tanah, bikin kontrakan, begitu. Jadi saya bos kontrakan gini-gini. Alhamdulillah punya 80 sampai hari ini. Itu gara-gara dari sini. Biaya anak bikin pesantren ada kontrakan. Nah, kalau nggak saya jadi bini, kontrakan dari sini. Yang kedua, bagaimana caranya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, ngerukunin bini yang banyak ini. Anak-anak kecil nggak usah tahu itu. Yang ketiga, udah nggak usah jadi pejabat, jadi kiai aja itu Ustaz. Enaknya jadi kiai, biar doktor kuliahnya habis, nggak usah enaknya jadi kiai. Maka momen pulang di amplop gitu. Sudah timah, amin. Yang kedua, kenapa masjid? Saya baca dalam berapa menit itu? Baru 3. Dalam hadis yang cukup panjang yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahwa apabila masyarakat sudah kacau seperti sekarang ini, kacau, politik kacau, ekonomi kacau, persatuan pecah. Kata Nabi, nggak usah bingung. Kita nggak usah bingung, kita masih mempunyai mimpi besar yang harus kita amalkan ajarannya. Siapa itu? Nabi besar Muhammad. Wa firru ila Allah wa Rasul. Kembali lagi kepada Allah dan Rasul. Rasul sudah tidak ada. Siapa penerusnya? Al ulama warasatul ulama. Ya. Kenapa sekarang yang hadir banyak? Bapak Haji Madani bukan ulama, bukan habib. Tapi ada sabda Rasulullah SAW, kunna aliman, au muta'aliman, au mustamian, au muhibban, wa hakakun khamisan. Jadilah kau orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, ikutin orang alim ngaji. Ngaji juga nggak bisa, tapi ngedengar, ya udah, yang penting nggak budek, dengerin tuh ngaji. Pokoknya udah apa kayak mau nggak budek, pokoknya orang ketawa itu ketawa. Kalau muhibah, demen sama ulama, demen sama haba. Jangankan Bapak Haji Madani, anjing saja
najis muborado, cinta ulama masuk surga. Apalagi kita lihat Bapak Haji Madani, ulama bukan, Habib bukan, ya. Siapa yang tidak kenal ulama Habib pada Haji Madani? Ini harus kita tiru, ini harus kita contoh. Siapa yang tidak kenal? Hakikat yang menggerakkan kita ini adalah la ilaha illallah. Jangan sampai jadi orang yang kelima, kiai nggak bisa ngaji obat, kiai musuhin, ngajian kagak datang, celaka, udah goblok, nggak cerita kiai yang benar. Nah, oleh itu menurut Rasulullah SAW jangan putus asa. Kita masih mempunyai pemimpin besar yang harus kita ikuti, Nabi besar Muhammad. Kalau pengen aman lagi masyarakat, tenang lagi, segera lagi kata Nabi tadi kemana? Ada 3 tempat pelarian yang harus kita amalkan supaya kita hidup barokah dunia dan 3 aja. Yang pertama, Fa'al jiwul masjid, yuk ramekan lagi masjid. Kata guru saya, pengertiannya apa? Ibadah. Kita harus sadar tujuan hidup kita apa sih? Mardotillah, mencari ridho. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Kalau ada pemilihan pemimpin, presiden, gubernur, RT, RW, ini Allah ridho apa enggak? Kalau nggak ridho nggak usah. Betul. Karena kan agama dirusak, ada oknum, masya Allah, takhtimul Quran, khatam Quran, membaca riwayat manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, mendoakan calon pemimpin kafir, nyambung juga enggak, setan nyambung juga enggak. Terakhir, diam. Sampaikan sih. Pendiri pertama sholat subuh minggu Al-Walid Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf ditunjang oleh orang kaya yang cinta ulama, Bapak Haji Madani. Memang duit ini penting, amin. Aduh ya duit, bawa duit sakit, bawa duit di situ. Duit. Yang kedua, Fastasyirul Quran wa umat Islam, kembali lagi kepada Al-Quran. Amin. Siapapun yang ngomong, ustaz ke, kiai ke, kalau bertentangan dengan Al-Quran, kita tolak. Jadi selama ini masya Allah keras orang ngomong. Yang bikin merdeka Indonesia adalah mayoritas umat Islam. Betul. Tanpa ulama, tanpa kiai, tanpa habib, tanpa umat Islam, belum tentu Indonesia merdeka. Belum tentu. Betul. Semua gara-gara umat Islam. Tapi umat Islam Indonesia terlalu lembek. Kita injak-injak. Biar kita pidato haram memilih pemimpin kafir. Salah, setan. Setiap agama punya ketentuan, betul. Kalau ada orang Kristen, maaf nih, saya ngomong sama teman-teman yang Kristen, milih pemimpin Islam berarti iman Kristen yang rusak. Tolong catat nih. Kalau ada orang Hindu milih pemimpin Islam berarti iman Hindu ente rusak. Dengerin saya ngomong nih. Iya. Saya biasanya kan terakhir dulu kan belum makan apa-apa jadi begini. Saya datang langsung sini nih. Jadi kalau ngaku Islam betul memilih pemimpin yang bukan Islam kafir,
imanmu rusak. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Haram hukumnya, haram. Ada yang membolehkan dia, mari kita nanti diadili di hadapan Allah, siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak ada kaitannya pemimpin dengan akhirat. Sekuler, setan lagi ini. Dunia masratul. Apa yang ada di dunia nanti korbankan di akhirat. Jadi kalau ada ustaz, ada kiai membolehkan kita milih orang kafir, silahkan nanti kita jawab di akhirat. Lagi mau Kristen di Indonesia cuma 17 juta, umat Islam di Indonesia 230 juta. Masa iya sih nggak ada yang benar-benar atur? Mana? Goblok banget. Ya, betul. Siapa ngaku Islam, milih pemimpin kafir, kita nanti sama-sama di akhirat, di hadapan Allah. Kalau ada orang kafir non-Islam baik-baik sama kita, bantu masjid, bantu madrasah, bantu pesantren, curiga. Jangan ngomong. Saya ngerti masalah kayak gini. Kita jangan ngomong, kata Quran jangan, kata hadis jangan. Ada yang membolehkan, jangan didengar. Siapapun yang ngomong kalau bertentangan dengan Quran, kita tolak. Walaupun jenggotnya nyansar sampai jidat. Betul apa betul? Mana dasarnya? Dia timur tengah, dia. Katanya umat Islam harus toleran, paling toleran umat Islam di Indonesia. Iya, di luar negeri, Kristen kuat, Islam lemah, tiap hari kita dibantai. Ya Filipina, Yahudi kuat, Islam lemah. Dia Palestina, bahkan di YouTube sudah menghilangkan negara Palestina. Hindu kuat, Islam lemah, lihat India. Tapi Indonesia Kristen cuma 17 juta, Hindu 4,5 juta, kita 230 juta. Kapan kita bunuh pastor? Kapan kita bunuh pendeta? Kapan? Kita terlalu lemah, betul-betul. Saya dalam rapat dengan penegak di Jakarta. Jangan suka mengatakan salah. Kalau Kristen mengatakan jangan memilih pemimpin Islam, itu salah. Setiap agama punya kaidah, punya rambu-rambu. Kenapa merokok begini? Terakhir, mayoritas umat Islam Jakarta tidak ada orang ngaku. Udah itu memperbandingannya salah lagi. Lebih baik dipimpin oleh kafir yang hadir daripada pemimpin Islam yang tidak. Itu mah perbandingan antara dodol sama tai setan. Yang benar mendingan bagusan mana? Duren Lampung sama Duren Jakarta itu ngaruh. Makanya bodoh. Yang benar bagusan mana pemimpin Islam yang hadir dengan pemimpin kafir yang hadir. Nah kalau kita orang Islam yang dengan pemimpin yang Islam yang hadir, Kristen juga begitu. Hak mereka, betul. Saya mengatakan begini karena ini hak Islam, aturan la ilaha illallah. Tunjukkan masyarakat Jakarta sedang jihad fi sabilillah. Pendiri Jakarta ini wali-wali apa dikirimin Fatihah oleh gubernur kau nyampur sama istri aja pernah juluk ayam aja nyampur bininya kaya lu aja. Terakhir ini
dulu zaman saya kan tim sukses pokok dulu ya, dipanggil gara-gara ngomong ini pemimpin kafir haram katanya syarat. Itu pasti di gereja, saudara-saudara, mumpung Jakarta ada calon dari Kristen, mari kita dukung Kristen. Apa salah? Kristen, apalagi Cina. Kita merdeka apanya? Ekonomi masih dijajah, politik masih dijajah, betul. Pendidikan masih dijajah. Direktur Ramayana, Cengkerong saya. Direktur Matahari, Maling saya. Direktur Giant, Cancebo. Satpamnya Samsuri. Tukang parkir Udin. Kunci WC Romli. Kita dagang sekecil apapun, ujungnya bosnya Cina juga. Sadar umat Islam, sadar. Jangan harus berubah, betul. Nanti 20 tahun yang akan direktur Ramayana Haji Samsuri, direktur Matahari Haji Udin, begitu. Satpamnya Cengkrong saya, tukang parkir Maling saya, begitu. Kunci WC Cancebo bisa. Terakhir, semua akan terlaksana kata Nabi apabila waqtasimu bit-tha'ah. Mari kita berbicara. Tidak ada artinya saya ngomong begini kalau tidak ada kesadaran untuk bersatu membela la ilaha illallah. Kalau kita sama-sama memilih Islam, menang, alhamdulillah. Udah menang sudah dari Allah. Saya ngomong begini, dorongan dari Allah. Inilah ucapan yang sering diucapkan almarhum Bapak Haji Madari kepada saya. Lu jadi ustaz, lu banyak duit, begitu. Mertua punya lebar, begitu. Minta tanah, lu yang bikin kontrakan, begitu. Nah itulah, jadi kalau kita punya duit enak, ya begitu ngomongnya. Itulah ilmu-ilmu yang saya perlu DBO, makanya lihat bikin kok. Haji Madari. Cengkrong saya, yang kai bau, cancebo. Mesti kita ramaikan, Quran kita amalkan, amin. Persatuan kita jaga. Insya Allah Februari 17 Allah akan menolong kita, amin. Amin. Jakarta memperoleh pemimpin yang betul-betul rajin membaca muludan, amin. Tahlilan yang selama ini saya nggak pernah ketemu muludan. Mudah-mudahan perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.